Ku menemukan dirimu. Menikahi Gadis Ting-Ting. Bab 124. Kita akan liburan ke Surabaya. Ayo cepat, makanya kamu bersiap dari sekarang. Apa? Surabaya? Pekik Aulia. Iya, mau ikut gak? Kalau gak mau ya. Mau. Aku mau ikut Kak. Sela Aulia memotong ucapan Cika. Ya sudah, makanya kamu bersiap dari sekarang. Baik kakakku yang cantik, kalau gitu aku tutup teleponnya, bye. Aulia pun memutuskan panggilan teleponnya dengan Cika secara sepihak, lalu dengan cepat ia berlari menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Saat sedang mandi, senyum Aulia tidak pernah luntur sedikitpun dari kabalnya. Ia sangat senang sekali bisa pergi ke Surabaya. Sebab, ia bisa bertemu dengan Brian di sana, karena sampai saat ini Brian masih berada di kampung halaman Pak Gunajaya. Om Brian, tunggu aku. Aku akan pergi ke sana. Aku gak mau beritahu kamu biar jadi kejutan, gumam Aulia. Singkat cerita, setelah 20 menit berada di dalam kamar mandi, Aulia pun kini sudah menyelesaikan ritual mandinya. Ia langsung saja mengenakan pakaiannya. Selepas itu, Aulia juga mengemasi pakaiannya ke dalam koper untuk dibawa ke Surabaya. Aku lapar, lebih baik aku sarapan dulu. Setelah semuanya beres, Aulia pun melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Bapak, panggil Aulia. Ayo cepat makan, ujar Pak Gunawan saat melihat sang putri yang berjalan ke arahnya. Aulia pun mendudukkan tubuhnya di atas kursi meja makan. Bapak, mau bicara, ujar Aulia. Bicara apa? Katakan saja. Mau ikut kakak pergi ke Surabaya hari ini. Apa boleh? Tanya Aulia. Pak Gunawan mengangguk. Boleh. Fahri sudah menelepon bapak barusan untuk meminta izin. Hati-hatilah saat sudah sampai di sana, jangan bandel, jangan bikin kakakmu repot, paham Aulia menganggukkan kepalanya cepat. Baik pak, paham, sahutnya. Ya sudah, sekarang makanlah. Aulia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan sang ayah, lalu ia segera mengambil sepiring nasi beserta lauk pauknya. Pada saat siang harinya, Nismah saat ini sedang pergi ke salah satu kafe. Ia akan bertemu dengan Bu Wika. Nismah sudah 15 menit lamanya menunggu Bu Wika di kafe tersebut. Namun, Bu Wika tidak kunjung datang. Kemana sih Tante Wika? Kalau bukan karena uang bayarannya yang sangat menggiurkan, aku gak mau kerja sama dengan dia. Mana aku harus pakai baju panjang dan hijab panjang gini, gak ada bagus-bagusnya, yang ada malah membuatku kegerahan. Gerutu. Nismah, panggil Bu Wika yang baru saja datang. Nismah yang mendengar suara Bu Wika, ia dengan cepat menegakkan duduknya. Bos, sahut Nismah. Sudah kubilang jangan panggil aku bos. Panggil saja aku tante, kamu itu keponakanku. Kita kan ini sedang kerja sama, bukan sedang berbincang seperti biasa, sahut Nismah. Bu Wika mendelikkan matanya judes pada Nismah. Hah, terserahmu saja, ketus Bu Wika. Bagaimana? Apa kamu sudah berhasil menaruh obat tidur di minuman Brian? Apa kamu sudah tidur dengannya? Tanya Bu Wika seraya tersenyum. Nismah menghela nafasnya kasar seraya menggelengkan kepalanya pelan. Belum, aku gagal. Brian gak meminum minuman yang aku bawa, ujar Nismah. Bodoh, umpat Bu Wika. Pakai otakmu itu, Nismah. Pokoknya bagaimanapun caranya kamu harus bisa tidur dengan dia hingga kamu hamil. Kalau kamu berhasil, tante akan belikan kamu mobil dan rumah.
Tapi jika kamu gagal, ibumu yang akan jadi taruhan, ujar Bu Wika. Mata Nismah membulat sempurna, "Loh tante, kok jadi gini perjanjiannya? Kenapa jadi bawa-bawa mama?" protes Nismah. "Terserah saya di sini nyonyanya, hahaha." Nismah menggeram marah, ia menatap Bu Wika dengan tatapan tidak sukanya. "Dasar nenek lampir, licik sekali dia," gerutu Nismah dalam hati. "Gimana? Apa kamu paham, Nismah?" tanya Bu Wika. Nismah menganggukkan kepalanya pelan. "Baik, aku paham tante," sahut Nismah pelan. Bu Wika tersenyum senang. "Bagus, ini baru ponakan tante yang pintar dan cantik, sedangkan di lain tempat. Brian dan Bu Dini siang ini baru saja sampai di rumah sakit. Sedangkan Pak Bobby, ia sudah kembali sejak 2 hari yang lalu ke Jakarta, karena perusahaan tidak ada yang memimpinnya." Brian dan Bu Dini langsung saja masuk ke dalam ruang rawat Pak Gunajaya. Dilihatnya, ternyata Pak Firman yang sedang berbincang dengan Pak Gunanya. "Mas, ayah," panggil Bu Dini. Pak Firman dan Pak Gunajaya kompak menolehkan kepalanya ke arah Brian dan Bu Dini. "Dini, Brian, kalian sudah sampai ternyata," ujar Pak Firman. "Iya mas," sahut Bu Dini. "Ayah, kalau begitu Firman pulang dulu, ayah sama Dini dan Brian." "Ya, Firman ada kerjaan yang harus Firman kerjakan," ujar Pak Firman pada Pak Gunajaya. Pak Gunajaya hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan putranya itu. "Din, mas pulang dulu." "Oh ya, besok ayah sudah bisa pulang," ujar Pak Firman. "Alhamdulillah, ya sudah kalau gitu mas hati-hati pulangnya." Pak Firman hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan adiknya itu, lalu ia pun melenggang pergi keluar dari ruang rawat Pak Gunajaya. Bu Dini dan Brian, mereka langsung saja mendudukkan tubuhnya tepat di sebelah brangkar Pak Gunajaya. "Kakek sudah makan?" tanya Brian. Pak Gunjaya mengangguk. "Sudah, tadi ommu yang menyuapi kakek makan," sahut Pak Gunajaya. Pak Gunajaya menatap wajah Brian dengan serius tanpa berkedip. "Brian, kakek mau tanya sama kamu," ujar Pak Gunajaya. "Tanya aja, kakek mau tanya apa?" "Ini tentang Aulia." Brian langsung saja menegakkan tubuhnya saat ia mendengar nama sang kekasih disebut oleh kakeknya. "Aulia? Ada apa dengan Aulia, kek?" tanya Brian. "Apakah Aulia itu anaknya Sarah?" tanya Pak Gunajaya. Brian mengernyit. "Sarah? Sarah siapa? Ian gak tahu, kek. Ian belum pernah nanya." "Nama Ibu Aulia, kenapa memangnya?" Brian balik bertanya. Pak Gunajaya menggelengkan kepalanya. "Enggak, kakek hanya nanya saja." "Kakek sebenarnya mau tanya ini dari kemarin," ujar Pak Gunajaya. "Lalu, apakah kamu tahu nama ayahnya Aulia?" tanya Pak Gunajaya lagi. Brian menganggukkan kepalanya. "Tahu, nama ayahnya Aulia itu Om Gunawan." Degi jantung Pak Gunajaya berdetak dengan sangat cepat saat ia mendengar ucapan Brian. "Gu Gunawan?" tanya Pak Gunajaya memastikan, ia takut jika pendengarannya salah. "Iya kek, nama ayahnya Aulia itu Om Gunawan." Mata Pak Gunajaya seketika menjadi berkaca-kaca. "Ya Allah, berarti benar Aulia itu anaknya Sarah." "Ya Allah, Sarah?" lirih Pak Gunajaya. Brian dan Bu Dini saling pandang, mereka tidak paham kenapa tiba-tiba Pak Gunajaya bertingkah seperti itu. "Ayah, ada apa?" tanya Bu Dini. "Apa ayah mengenal orang tuanya Aulia?" tanya Bu Dini lagi. Pak Gunajaya menganggukkan kepalanya pelan. "Iya, ayah sangat kenal dengan mereka." "Memangnya orang tuanya Aulia ada hubungan apa dengan ayah? Dari mana ayah kenal dengan mereka?" Bu Dini terus saja bertanya.
Pak Gunajaya tak menjawab pertanyaan putrinya itu, ia malah menangis karena bahagia. Ternyata setelah belasan tahun lamanya, ia bisa menemukan keberadaan Bu Sarah. Ayah kok malah nang? Di mana Gunawan dan Sarah, Brian? Apa mereka baik-baik saja? Tanya Pak Gunawan. Om Gunawan ada bersama dengan Aulia di Jakarta. Namun, setahu Brian ibunya Aulia itu sudah meninggal dunia, jawab Brian. DEGI. Jantung Pak Gunajaya berdetak dengan sangat cepat, saat ia mengetahui fakta jika Bu Sarah telah meninggal dunia. Brian dan Bu Dini semakin mengernyitkan keningnya bingung saat melihat Pak Gunajaya yang menangis terisak. Sarah, lirik Pak Gunajaya pilu. Kakek kenapa? Tanya Pak Gunajaya. Apa ada sesuatu? Tanya Bu Dini. Pak Gunajaya perlahan-lahan mengangkat wajahnya menatap ke arah Brian dan Bu Dini. Secara bergantian. Sebenarnya ada hubungan apa kakek dengan orang tuanya Aulia? Tolong jawab, Kek. Jangan buat kami penasaran, tanya Brian yang sudah sangat penasaran. Pak Gunajaya menghapus air matanya kasar, lalu ia menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Sarah anak angkatku, sama seperti Nismah, beritahu Pak Gunajaya. Bu Dini dan Brian saling pandang dengan mata yang membulat sempurna. Apa? Anak angkat? Tanya Bu Dini. Pak Gunajaya menganggukkan kepalanya, iya, Sarah umurnya hanya beda 3 tahun saja. Denganmu, Dini. Sarah adikmu, ujar Pak Gunajaya. Brian dan Bu Dini menegakkan tubuhnya, mereka sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan masa lalu yang dialami oleh Pak Gunajaya. Bisakah ayah menceritakan ini semuanya pada kami? Ujar Bu Dini. Pak Gunajaya menganggukkan kepalanya, baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Pak Gunajaya menghembuskan nafasnya panjang sebelum ia menceritakan semuanya. 27 tahun yang lalu, saat itu Sarah masih berumur 17 tahun, dan Dini masih berumur 20 tahun. Jika Sarah saat ini masih ada mungkin usianya sudah sekitar 44 tahun, karena Dini saat ini usianya sudah 47 tahun, kan? Tanya Pak Gunajaya. Iya ayah usia Dini sekarang sudah 47 tahun, Dini dulu menikah saat usia Dini masih 17 tahun dan duduk di bangku SMA kelas 2. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kenapa ayah bisa mempunyai anak angkat? Dan Dini gak tahu sama sekali, tanya Bu Dini. Flashback on. 2 tahun yang lalu, seorang wanita parubaya dan juga pria parubaya tidak sengaja tertabrak oleh Pak Gunajaya dengan mobil yang Pak Gunajaya kemudikan, karena Pak Gunajaya yang tengah menyetir dalam keadaan mabuk. Wanita dan pria parubaya yang Pak Gunajaya tabrak, mereka terpental jauh dengan sepeda motor yang digunakannya. Saat Pak Gunajaya menyadari jika dirinya telah menabrak sebuah sepeda motor, kesadaran Pak Gunajaya pun tiba-tiba kembali. Dengan cepat ia turun dari mobil. Dan dilihatnya, sudah banyak warga yang berkerumun melihat 2 korban yang sudah tergeletak berlumuran darah. Woi, tanggung jawab, lihat dia tertabrak dan lukanya sangat parah, teriak salah satu warga saat melihat Pak Gunajaya keluar dari mobil. Pak Gunajaya menganggukkan kepalanya, baiklah, saya akan tanggung jawab. Tolong bawakan korban ke dalam mobil saya akan membawanya ke rumah sakit, ujar Pak Gunajaya. Para warga pun mengangkat kedua korban yang tertabrak oleh Pak Gunajaya itu. Setelah kedua korban berada di dalam mobilnya, Pak Gunajaya langsung saja melajukan mobilnya untuk menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Pak Gunajaya langsung saja meminta tolong pada beberapa suster untuk menangani korban yang ditabraknya itu. Sebab, darah dari para
Korban sudah bercucuran sangat banyak. Tolong selamatkan mereka, berapapun biayanya akan saya bayar, ujar Pak Gunajaya. Baik Pak, Bapak bisa menunggunya di luar saja, sahut salah satu suster. Pak Gunajaya mengangguk, lalu ia pun mendudukkan tubuhnya di atas bangku ruang. Tunggu.